Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Angelita dengan NIM 2308031030024 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Kesekretariatan. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen humas kelas A. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi, tugas pokok, dan fungsi humas. Selanjutnya terdapat outline. Outline yang pertama yaitu pengertian humas, kedua pengertian tugas pokok humas, 3 tugas pokok humas, fungsi humas, 5 rincian tugas dan kegiatan humas, 6 kesimpulan. Selanjutnya, apa itu humas? Humas atau hubungan masyarakat merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan penting dalam menciptakan serta memelihara komunikasi antara individu atau organisasi dengan masyarakat atau publik. Tugas pokok. Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab perintah untuk membuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok humas. Yang pertama, menciptakan kesan. Humas bertugas membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. Yang kedua, pengetahuan dan pengertian. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal, dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Yang ketiga, menciptakan ketertarikan atau interest. Humas juga harus mampu menciptakan ketertarikan publik terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada organisasi. Yang keempat, penerimaan. Humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik atas situasi atau kejadian, sehingga sikap menentang ketidakpedulian yang ada di sekitarnya dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan. Yang kelima, simpati. Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas publik untuk meraih simpati. Yang keenam, expert perishable communication. Humas idealnya juga dianggap sebagai ahli atau expert yang kerap memberikan masukan untuk lembaga. Ini berkaitan dengan pengertian humas yang berperan sebagai jembatan informasi antara lembaga dan klien. Yang keenam, fasilitator. Humas berperan sebagai fasilitator dan selalu ada saat masa kritis perusahaan muncul. Bahkan divisi humas akan menjadi leader dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan di lingkungan dan masyarakat. Yang ketujuh, technical communication. Petugas humas adalah pelaksanaan teknis komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan. Yang terakhir, communication facilitator. Humas akan menjadi fasilitator atau jembatan komunikasi antara konsumen, masyarakat, perusahaan. Tak heran mereka juga menjadi penengah sekaligus. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang fungsi humas. Menurut expert L. Birnis, fungsi humas dalam sebuah organisasi adalah: yang pertama, memberikan pemahaman kepada publik. Yang kedua, melakukan persuasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, berupaya untuk menyatukan sikap dan perilaku publik agar sesuai dengan sikap perbuatan sebuah lembaga atau sebaliknya.
Selanjutnya, rincian tugas dan kegiatan humas. Yang pertama, informasi dan dokumentasi. Mencakup yang pertama, mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi. Yang kedua, membina dan mengkoordinasi kegiatan kehumasan. Yang ketiga, mendokumentasikan audio visual kegiatan pimpinan. Yang kedua, publikasi mencakup yang pertama, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksana kegiatan subbagian publikasi. Yang kedua, mengevaluasi program publikasi. Yang ketiga, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan publikasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah. Yang ketiga, protokoler mencakup yang pertama, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan keprotokolan. Yang kedua, menyusun rencana kerja, anggaran, dan jadwal kegiatan subbagian protokol, mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan keprotokolan. Yang ketiga, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keprotokolan dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu Humas bertanggung jawab untuk membangun dan menjalin hubungan baik kepada organisasi dan publik. Dengan demikian, Humas berfungsi menjalin komunikasi dan kerjasama dengan publik dan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga dan organisasi. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.